kami mungkin bisa mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang mana sama dengan sekolah-sekolah lain. Hari ini tanggal 9 ya. Tanggal 9 Februari 2023. Saya berada di kantor kepala sekolah SMA Negeri 1 Adonara Timur. Perjalanan sekolah ini sejak 2012 ketika kasus terjadi antara Desa Lebonara bersama Lebobunga, maka eksoduslah anak-anak bersama seluruh komponen sekolah dari Riambunga menuju ke Waiwerang. 12 tahun, hampir 12 tahun, 11 tahun adalah perjalanan. Miris memang bahwa sebuah sekolah negeri ya, yang adalah milik negara dengan siswa yang begitu membludak, sampai saat ini saja hampir mendekati 1000 siswa. Sejak 11 tahun yang lalu sekolah ini belum memiliki gedung, belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. 11 tahun. Berbagai upaya untuk memperoleh fasilitas gedung yang baru sudah mereka lakukan. Ya. Bahwa untuk kembali ke sekolah asal itu membutuhkan perjalanan dan dialog budaya yang sangat sulit, karena sengketa dua wilayah ini, dua desa ini memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu ada berbagai upaya yang mengambil jalan tengah agar bisa memiliki gedung, fasilitas gedung sekolah yang baru. Dan upaya itu sudah setengah jalan ya, karena mereka sudah memiliki tanah hibah yang bersertifikat, dan itu diketahui oleh Pemda Flores Timur maupun Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan upaya itu sendiri sudah dilakukan sampai ke tingkat pusat oleh kepala sekolahnya sendiri. Dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda kabar yang menggembirakan. Dan hari ini di depan saya bersama kepala sekolah SMA Negeri 1 Adonara Timur sebagai pelaku utama mendampingi anak-anak dan rekan-rekan gurunya sejak Eksodus 2012. Kita akan dengarkan riwayat perjalanan sekolahnya ya sampai dengan kondisi hari ini. Perkenalkan, saya Kepala SMA Negeri 1 Adonara Timur, Cornelis Latboros, SPD, menjadi kepala sekolah sejak dilantik tanggal 7 Mei 2019 di Aula Sesando kantor Gubernur. Perjalanan SMA Negeri 1 Adonara Timur setelah adanya konflik sosial, kami eksodus dari Riambunga ke Waiwerang sejak tanggal 15 Oktober 2012. Kami pertama-tama menempati
SMA Surya Mandala, SMK Surya Mandala, dan juga SMP Paladia. Dalam perjalanan kami melakukan koordinasi komunikasi dengan pemerintah daerah kabupaten, dan kami mendapatkan jawaban bahwa sudah ada memo untuk kami bisa pindah kembali ke Liang Bunga. Pada waktu itu sekitar bulan Maret 2013, ternyata mendapatkan jalan buntu yang pada akhirnya kami mendapatkan surat keputusan untuk pindah ke SD Impres Wewerang dan juga SDN Wewerang. Kami melakukan ujian nasional pertama di tempat pengungsian sejak tahun 2013. Pendaftaran di tempat pengungsian pertama juga tahun 2013, yang mana pada waktu itu jumlah rombongan belajar waktu itu hanya 4. Yang mendaftar cuma 4 rombongan belajar. Jumlah peserta didik waktu itu hanya sekitar 108 orang. Dalam perjalanan, berkat kerja keras kami untuk mempertahankan eksistensi serta menjaga kepercayaan publik, sehingga pada tahun berikutnya, tahun 2014, pendaftaran peserta didik baru sudah mulai mengalami peningkatan dari 4 rombongan belajar menjadi 7 rombongan belajar. Meskipun waktu itu jumlahnya baru sekitar 200 lebih sedikit. Tahun 2015 tetap mengalami kenaikan, 7 rombongan belajar tapi jumlahnya semakin banyak. Begitu memasuki tahun 2016, kurikulum 2013 pertama kali diimplementasikan, sehingga penerimaan peserta didik baru waktu itu kami proyeksikan ada 7 rombongan belajar, sehingga jumlah peserta didik maksimal untuk satu rombel 36, sehingga proyeksi 7 rombel, 7 dikali 36, 252, kemudian tambah lagi cadangan 262. Yang daftar untuk mengikuti seleksi waktu itu 315. Jadi yang tereliminasi 315 dikurangi dengan 262. Mulai dari situ, dalam perekrutan peserta didik baru dari tahun ke tahun tetap mengalami peningkatan, sehingga intake dari input dari tahun ke tahun semakin bagus, sehingga kami optimalkan dalam proses transformasi sehingga outputnya tetap bagus. Outputnya bagus, indikatornya adalah bahwa dari lulusan dari SMA Negeri 1 Jawa Timur berkompetisi untuk masuk di perguruan tinggi negeri lewat jalur, baik jalur prestasi maupun jalur ujian tulis yang sekarang dikenal dengan SNBT dan SNBP, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sejak tahun 2019 diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 42 orang, 2020 ada 58 orang, 2021 yang diterima 64 orang, dan 2022 kemarin sebanyak 88 orang. Jadi total 4 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2022 itu sebanyak 252 orang. Dari 252 orang yang sekarang sementara mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi, tapi itu perguruan tinggi negeri, tapi di pendidikan perguruan tinggi negeri, itu karena pihak sekolah membentuk sebuah tim yang kami namakan tim fasilitator untuk pejuang SNMPTN maupun SBMPTN, sehingga anak-anak difasilitasi mulai dari pendaftaran sampai kepada daftar untuk beasiswa KIP kuliah. Dari 252 yang ada, itu yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu sekitar 92% yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Ini lokasi baru, lokasi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan melonjaknya rombongan belajar. Libur dari orang lain, kemudian nanti ada yang bilang itu akan gerakan yang 2 gedung baru, gedung darurat yang dibangun itu adalah lokasi di SD negeri
Sementara 2 lokasi baru lagi yang mau kita masuk ini adalah SD Impres. Karena 23 rombongan belajar, maka SMA Exodus ini, SMA Negeri 1 Adenara Timur ini menggunakan 2 lokasi, 1 SD Negeri dan 1 SD Impres. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dari keseluruhan ruang kelas yang kita kunjungi ini yang terparah ada di sana. Ketika musim hujan tiba, proses pembelajaran tidak akan terjadi. Semua atapnya sebagian bocor dan kondisi ruangannya tidak terlalu memungkinkan. Tapi apalah daya, ya, karena kekurangan ruang belajar, maka gedung itu, ruangan itu masih dipakai. Namun kami betul-betul kerja keras untuk mempertahankan eksistensi dan menjaga kepercayaan publik, sehingga sampai saat ini berdasarkan cut off dana BOS tanggal 31 Agustus 2022, jumlah peserta didik di tahun pelajaran 2022-2023 sebanyak 930. Kami tentunya tidak mungkin terus berada di pengungsian, sehingga kami sudah melakukan koordinasi dengan komite untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat dari Desa Sausina, sehingga mereka berbaik hati sudah menghibahkan tanah seluas 2,5 hektar, dan tanah tersebut sudah bersertifikasi, sehingga kami mengharapkan dana untuk pembangunan, karena di dalam sertifikat itu keterangannya menyatakan bahwa sertifikat itu untuk pembangunan SMA Negeri 1 Adenara Timur, sehingga kami mungkin bisa mendapatkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, yang mana sama dengan sekolah-sekolah lain. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan